Damai sejahtera yang melampaui akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, secara khusus bagi saudara Nova dan Renanda yang saat ini akan menerima pemberkatan pernikahan, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk ibadah pernikahan kalian berdua sesuai yang tertulis di Kolose pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Kolose dituliskan ketika Paulus berada dalam penjara. Dia ditangkap oleh karena kegiatannya memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan Kolose itu adalah suatu tempat di Asia kecil, tempat di mana Paulus pernah memberitakan Injil, dan berdirilah Kolose. Dan suratnya menyusul dituliskannya dari penjara karena pemberitaan Injil. Karena dia dengar di tengah-tengah jemaat Kolose itu sudah ada pengajar-pengajar sesat. Kemudian untuk meneguhkan Onesimus supaya melanjutkan pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan. Saat ini juga Tuhan berkata melalui Kolose untuk kalian berdua secara khusus. Ia mengatakan bahwa kasihlah, di atas segalanya kenakanlah kasih. Tidak ada lagi. Dialah yang tertinggi. Kasih itu akan mempersatukan. Kasih akan mengikat dan mempersatukan. Rupa-rupanya kasih itu adalah Tuhan sendiri, sehingga ia mampu mengikat dan mempersatukan. Dia mampu melakukan pekerjaan itu karena dialah yang tertinggi dari segalanya. Untuk kalian berdua, Tuhan mengatakan, kenakanlah kasih. Dan itu yang akan mengikat kalian dan terus-menerus mempersatukan kalian. Lalu dia mengatakan dari Kolose bersuara, suara Tuhan. Damai sejahtera Kristuslah memerintah. Karena kasih itu yang tertinggi, dialah Raja penguasa kita. Dan ia akan memberikan damai sejahteranya. Sehingga dia merajai kalian. Damai sejahtera itu tidak seperti yang kita bayangkan berdamai-damai begitu. Bukan. Damai sejahtera itu lebih dalam sekali ketika kita menghadapi sesuatu. Jikalau damai sejahtera memimpin kita, maka segala sesuatu itu tidak akan menjadi terbesar dalam hidup kita. Kita akan mengatakan, jikalau damai sejahtera Tuhan yang tertinggi itu ada padaku, apapun persoalannya akan terselesaikan sesuai dengan kehendak yang tertinggi itu. Dan dikatakan juga di firman Tuhan tadi bahwa kasih yang tertinggi itu menyatakan satu tubuh. Lalu dia berkata, bersyukurlah. Kalian dipanggil untuk bersatu menjadi satu tubuh. Sama seperti rencana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu tubuh.
demikian juga Dia akan mempersatukannya, sehingga Adam dan Hawa diciptakannya lah Dia sesuai dengan rupa dan kelakuan, tingkah laku, perilaku Tuhan. Mereka berdua menjadi suami istri, satu daging, satu visi, satu pikiran, satu di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, di tengah-tengah kepahitan hidup, di tengah-tengah bagaimana kita menjalani rumah tangga kita, kita pasti mengalami pasang surutnya kasih, pasang surutnya cinta. Tidak ada seperti aspal beton ketika kita berpacaran, ketika kita masih berjauhan lalu merindukan satu dengan yang lain. Terkadang setelah kita terikat dan dalam satu atap, kita tidak lagi seperti dulu. Karena kita tahu Dia adalah milikku dan aku adalah miliknya. Namun seiring dengan waktu, iblis juga bekerja menghantam setiap pernikahan orang-orang Kristen. Karena itu Tuhan mengingatkan, jangan pernah kalah oleh karena pengajar-pengajar sesat. Tetapi jadilah seperti Onesimus yang akan melanjutkan pekerjaan pelayanan kerajaan sorga. Kalian dipanggil untuk satu tubuh memberitakan kerajaan sorga. Tunjukkanlah bagaimana kasih itu mengikat kalian. Tunjukkan di daerah perantauan kalian adalah orang-orang yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja yang sangat luar biasa, Raja Advent, Raja Natal. Bukan satu kebetulan kalian menikah, menerima pemberkatan nikah di bulan Desember, di bulan Advent, ketika kita menyambut kedatangannya lahir ke dunia, dan juga menanti-nantikan Dia datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Karena itu bulan Desember ini adalah bulan berkat bagi kalian. Berkat kelahiran Tuhan dan juga berkat rumah tangga yang baru. Ada satu ilustrasi yang bisa membuat kalian tidak bosan satu dengan yang lain. Ketika kejenuhan dan juga kebosanan di dalam hal itu. Karena ada satu ahli mengatakan rumah tangga itu sesungguhnya bulan madunya hanya 3 bulan. Setelah itu dia akan ditimpa oleh banyak masalah. Selamat datang masalah. Karena apa? Tunggakan listrik, sewa rumah, beli sepeda motor, beli mobil, beli telur, beli bahan baku, sembako, pakaian, beli kepada orang tua atau yang lain-lain. Hanya 3 bulan orang lain menumpang, kita pemilik dunia. Setelah itu selamat datang tantangan. Dan kata ahli, kalian bisa buka di buku, 5 tahun itu adalah fase di mana rumah tangga sangat membosankan. Kita yang pernah berharap tetap melihat kelebihan pasangan masing-masing. Tetapi pada saat memasuki repelita rencana pembangunan 5 tahun, kita mengalami masa yang paling bosan sekali. Saya tidak tahu orang tua yang sudah mengalami pasang surutnya rumah tangga pernah mengalami itu. Tetapi ahli itu mengatakan 5 tahun adalah masa yang paling membosankan. Kalau bisa sampai 10 tahun sudah mulai, 15 tahun sudah mulai, 20, 30 itu hanya selembar kata selamat, sudah pernah 30 tahun mengalami pasang surut rumah tangga. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan di satu waktu ada sepasang ibu dan bapak yang sudah lanjut usia. Bapak ini giginya juga sudah ompong semua. Tetapi ketika mereka duduk-duduk di teras rumah, lalu istrinya mengatakan, "Pak, sepertinya kamu sudah tidak sayang sama saya." Mengapa begitu? Tapi saya takut menceritakan keluhan saya kepadamu. Karena Bapak adalah pemarah, katanya demikian.
Tapi Pak, saya rindu masa-masa kita dulu. Ketika kamu mau mengungkapkan kemesraan dan kasih sayang, kamu pasti menggigit telinga saya, katanya begitu. Tiba-tiba bapak ini bangkit. Istrinya terkejut. Aduh, dia sudah marah. Lalu bapak ini masuk ke dalam. Beberapa menit ditunggu tidak keluar. Ketika istrinya mau bangkit, rupanya bapak ini sudah keluar. Membawa sesuatu di tangannya dan mencoba memasukkan maaf ke dalam mulutnya. Lalu istrinya bertanya dengan sangat khawatir, "Pak, kamu marah ya?" Lalu suaminya berkata, "Tidak. Lalu kenapa kamu pergi tergesa-gesa dan meninggalkan saya?" "Sebenarnya saya tidak marah, tetapi saya mengambil gigi palsu saya, supaya saya memasangnya ke mulut saya, lalu saya akan menggigit telingamu kembali." Saudara-saudara yang kekasih, itu semacam bentuk kemesraan, cinta kasih, di mana diam bukan berarti marah, tetapi memikirkan bagaimana cinta kasih itu tersalurkan kembali walaupun sudah lama membeku. Bagaimana cinta kasih itu bisa mencair kembali, kemudian kita bisa tertawa, lalu istri bisa bersandar di bahu suaminya. Lalu bercerita pada masa-masa indah dulu. Apalagilah sudah mau buku ende tolu lima loas au asalau. Karena itulah firman Tuhan ini, kenakanlah kasih, bukan kasih sembarang kasih, tetapi kasih Tuhan yang tertinggi itu. Untuk itu kalian berdua selamat menempuh hidup yang baru. Jalanilah rumah tangga, suka duka pasti ada, tetapi berbahagialah karena yang tertinggi kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus itu akan menyertai kalian. Dan tetaplah bersyukur jikalau engkau suatu saat menemukan kekurangan, kelemahan demi kelemahan pasangan hidupmu. Kristuslah yang bermulia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tertinggi, yang menguasai seluruh hidup kami. Biarlah kasih damai sejahtera dan ucapan syukur semuanya ada pada kami. Terutama untuk kedua calon mempelai ini Tuhan. Ketika mereka akan memasuki rumah tangga mereka, tetaplah bersama dengan mereka. Berkati semua keluarga, ayah, ibu dari kedua calon mempelai ini. Supaya ayah dan ibu berperan sebagai orang-orang yang memberikan firman Tuhan seperti Paulus. Supaya anak-anak mereka tidak tersesat. Supaya anak-anak mereka boleh melanjutkan pelayanan kerajaan sorga. Karena rumah tangga adalah panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan. Dan acara pesta yang sudah direncanakan semua keluarga, jadikanlah pesta yang luar biasa. Karena pernikahan hanya seumur hidup sekali, seumur hidup. Karena itu biarlah mereka berbahagia semuanya, menyampaikan ucapan syukur dan doa. Dan mereka menikmati hari ini menjadi hari kenangan terindah. Terima kasih Tuhan, karena itu ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Yesus kami sudah berdoa. Amin.